produk, wirausaha dapat memutuskan apakah rencana yang sudah dibuat berjalan sesuai rencana atau tidak. Apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan rancangan, maka perlu dilakukan langkah lebih lanjut untuk mengatasinya. Contoh jenis usaha yang memerlukan evaluasi ini dalam usaha yang bergerak pada bidang kerajinan atau membuat barang jadi. Karena kualitas barang dagangan menjadi faktor penentu kepuasan pelanggan kita. Berikut ini adalah langkah-langkah mengevaluasi sebuah produk. Yang pertama, evaluasi konteks, kebutuhan dan masalah-masalah untuk menentukan tujuan. Evaluasi konteks yaitu need assessment, kebutuhan pengembangan di sebuah perusahaan. Yang kedua, evaluasi input, yaitu berfokus pada pengumpulan informasi yang penting seperti pelaksanaan rencana kegiatan, sumber daya manusia, bahan baku, dan keuangan. Penyediaan sarana, penyediaan biaya efektif untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses, dapat disebut juga dengan monitoring, berkenaan dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan operasional produk yang telah berjalan secara efektif, menilai pelaksanaan rencana, kemudian membantu pengguna menilai kinerja produk dan membuat penafsiran hasilnya. Yang keempat atau yang terakhir, evaluasi produk, yakni evaluasi keluaran atau input, yakni mengidentifikasi dan menilai baik hasil jangka panjang atau jangka pendek. Evaluasi keluaran terarah pada hasil langsung atau direct program. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengevaluasi produk yang gagal, yaitu kursi dari besi. Nah, ini contoh videonya. Check it out. Nah, itulah contoh video dari produk yang gagal. Kursi ini sudah dirancang dengan desain sebelumnya, namun masih ada kekurangan. Kekurangannya yaitu dari pengelasannya yang kurang, yang membuat penyangga-penyangga menjadi lepas dan patah. Selain itu, cat yang digunakan untuk mengecat permukaan kursi tersebut tidak sesuai, sehingga menyebabkan permukaan pada kursi tersebut menjadi banyak yang mengelupas. Hal tersebut menjadi ketidaknyamanan para pengguna dan membuat konsumen tidak puas. Selain itu, jika pihak pengrajin tidak memperbaiki kualitas produknya, akan mempengaruhi nama baik dan pemasukan, sehingga laba menjadi menurun. Nah, dengan adanya evaluasi ini, kami berharap pihak pengrajin lebih maksimal lagi dalam membuat produk tersebut. Berikut ini adalah video wawancara dengan pengusaha media besi. Ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irma Ramadiana bersama Bapak Wahyu, seorang welder dan ahli mengelas. Nah Pak, saya mau tanya sedikit tentang produk mebel besi ini ya Pak ya. Itu Pak, bagaimana konsep awal pembuatan produk ini Pak, yang seperti produk mebel besi ini? Produk awal dari mebel besi ini adalah kita sebagai negara berkembang, banyak daripada konsumen-konsumen itu yang membutuhkan selain dari perabot, selain daripada kayu ya. Maka dari itu kita
mengambil langkah bagaimana mebel-mebel itu kalau bisa terbuat dari besi yang sekarang mulai ngetren, yaitu perabot rumah tangga yang terbuat dari pipa baja atau besi ya. Nah itu konsep awal kita gambaran kita supaya apa? Nantinya dengan perkembangan mebel itu tidak hanya dari kayu saja tapi dari mebel dari besi tersebut ya. Maka saya ngambil langkah supaya kita bisa cepat berkembang. Sebabnya apa? Produk daripada besi itu di Indonesia itu adalah melimpah ruah ya. Jadi kita manfaatkan tidak untuk bangunan aja tapi digunakan untuk mebel yang ada di rumah tangga. Ya. Terus setelah mengetahui adanya kegagalan produk ini, langkah apa sih untuk mengevaluasi produk ini tadi? Evaluasinya yaitu kita konsumen itu kita servis dengan baik ya. Jadi pelayanan, yang penting itu pelayanan. Kalau kita pelayanannya bagus ya, secara otomatis konsumen senang ya. Nah, contoh pada saat si konsumen datang terus dia melihat-lihat gambar-gambar mebel besi, nah itu kita layani dengan baik ya. Supaya apa? Supaya dia itu memilih sesuai harga yang diinginkan ya. Jadi kalau dia kita layani dengan baik, secara otomatis dia itu akan senang. Nah, seandainya nanti dia membutuhkan lagi mebel besi atau kursi atau apa saja yang berhubungan dengan besi, dia itu akan kembali lagi, berarti konsumen itu akan tertarik kepada perusahaan kita ini lagi ya. Itu proses anunya seperti itu. Apa? Proses daripada pelayanan produk itu semacam itu ya. Nah, terus kedua ya, kegagalan yang sering terjadi ya pada perusahaan ya, itu adalah pada saat mutu produk ya. Mutu produk kita itu kalau bagus, secara otomatis si konsumen atau si seseorang yang menginginkan produk kita itu senang ya. Jadi kita juga harus menjaga mutu. Di samping itu juga pengelasan kita harus benar-benar pengelasan yang sempurna. Tidak boleh seperti contoh pengelasan hanya di titik aja, setelah itu didempul, setelah itu selesai ya. Lah itu akan kurang kuat ya. Lah itulah nantinya kekecewaan konsumen itu kalau nanti patah, secara otomatis konsumen akan melihatnya, waduh ini pengelasannya kurang bagus, hanya di titik aja, tidak dilas secara sempurna ya. Itu adalah kekecewaan konsumen pada saat melihat produk kita, supaya produk kita itu tidak gagal ya. Gitu. Makasih Pak sebelumnya. Itu tadi adalah evaluasi produk rancangan berdasarkan Bapak Wahyu. Terima kasih. Demikian pembahasan mengenai kesesuaian produk dengan rancangan. Dengan adanya evaluasi ini, para pengusaha dapat terhindar dari keluhan dan kerugian. Nah, itu tadi adalah kesimpulannya. Sekarang adalah video produk yang sudah jadi. Nah, saya di sini mempunyai sebuah pertanyaan untuk kalian yang sedang melihat video ini. Menurut kalian, seberapa seorang pun di sini yang
saat aku berjumpa, ku sendiri